Acara dimulai. Ade, Apri, terus Octavian, lima mobil ya kalau nggak salah. Yang saya hormati yang sekarang Ustadz saya Anda sendiri, saya Bidayat, dan dari Om TKSD ini wakil ketua dari Om Prana saya hormati, dan Om sekretaris kita ini Om Modal saya dan Om yang lainnya. Ya, dan untuk semuanya yang bisa menyempatkan kata-kata juga nih, disempatkan waktunya untuk hadir di kediaman saya. Juga sangat apresiasi dengan adanya bubur ini. Harapannya kedepannya juga kita saling tukar tular ya. Nah ini juga tadi dari Om Rahmat dapat kolekan untuk beliau. Orang ini jadi dapatnya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berikan lagi boleh Om Rahmat ya. Itu aja ya, biar gampang nanti kita akan kondisikan. Nah kemudian untuk om-om yang baru gabung misalnya Om Joy, Om Jaya Les, terus Om Gus, terus Om Agung, terus Om Bondan, selamat datang di keluarga besar TKSD Patriot. Semoga nyaman, terus bisa menambah kasana kekuatan kita di Patriot. Terus yang saya hormati dari ketua panitia TKSDI dan semua rekan-rekan yang bisa hadir di sini. Ya sebelumnya di sini saya mewakili dari adik-adik yatim dan dari sudah bisa diundang dalam acara ini, bahwa acara ini dan berkahan masuk sebagaimana ini adalah yang baik kita, insya Allah akan lebih bermakna lagi bila kita bisa salah satu korban itu bisa nyantuni anak yatim atau memuliakan anak yatim itu kita ditaruh. So saya pribadi juga mendoakan semua keluarga besar TKSD ini komunitasnya bisa kuat, bisa sukses selama-lamanya ya, insya Allah menjadi kekeluargaan yang sangat sangat solid gitu ya. Dari sini sebelumnya saya juga minta maaf. Di sini juga sebelumnya saya itu bukan pengurus ya Pak ya, hanya mewakili. Saya juga lagi belajar gimana caranya saya pribadi bisa berbagi kepada anak yatim atau duafa, karena yang kumpulnya itu di lapangan Jalur Dikasih Kalang dan kita berjalan 2 tahun, ada sekitar 50 orang lah komunitas itu kita berjalan dari 0 sampai sekarang. Alhamdulillah ini sangat berkah gitu. Intinya kita kalau yakin kita punya niatan yang baik, positif, lillahi ta'ala, insya Allah akan menjawabnya Pak. Itu pertolongan Allah pasti ada. Jadi di sini kita satu umat Islam ya, umat Muslim ya. Sehingga kita ya mungkin untuk tentang yayasan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya di sini selalu saya mewakili dari
adik-adik yatim yang bisa hadir di sini dan dari yayasan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik komunitas ini, patriot ini, mudah-mudahan membawa keberkahan semuanya, dimudahkan dalam segala usahanya atau urusannya, keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, begitu baik dan mulianya ketika kita mau berbagi pada pagi siang dimuliakan oleh Allah dan dilipatkan pahalanya adalah sebaik-baik apa adalah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak-anak yatim akan senantiasa bermanfaat. Yang mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita ini anak-anak yang Allah jadikan nanti besar menjadi anak yang soleh dan soleha, yang taat dan patuh menjalankan syariat agama, taat dan patuh kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa, negara dan agama. Sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan melalui suratul Fatihah semuanya berjalan dengan lancar dan Allah jadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Ala hadin walaikum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya faridal haq wa ya kasfil gham wa ya man ya'tihi yaqiru yarham wa ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya Rahman wa ya dafil bala ya Allahumma ij'alna jam'an hada jam'an marhuma wa tabarrukan min ba'di tabarrukan masuma. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi al-khair. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi al-khair. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi al-khair. Da'ufiya subhanallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di situ nah. Udah segini. Udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Kering. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Yang mobilnya ada di belakang aja deh. Yang paling depan aja. Yang depan sana. Udah ada yang depan. Depan ya. Sama sebelah kiri sana. Mobil saya. Om Bambang nih. Om Dika. Ayo. Yang di depan sana yang di Garpura. Iya. Enggak. Dika. Iya kan? Iya. Barang-barang itu udah siapin belakang buat korban. Itu lagi papan ya? Oh, duluan ya. Assalamualaikum. Hijau bayar.
Bagi om-om juga yang belum administrasinya dalam artian daftar formulirnya harus diisi, di situ bisa hubungi humas masing-masing. Humasnya adalah Om Bambang, terus kemudian Om Adon, kemudian Om Wahyudi, kemudian Om Aam, kemudian Om Parlan, itu yang wilayah Jabodetabek, Bekasi. Terus kalau yang untuk bicara adalah Om Zen, Om Zen sama Rahmat boleh. Nah, Rijal boleh juga. Ya. Yang penting kita saling mengingatkan bila mana ada member yang baru atau ingin bergabung, silakan langsung hubungi humas masing-masing. Jadi lebih cepat ya. Jadi Om Wahyudi ini adalah penanggung jawab humas untuk wilayah Patriot. Terus kebetulan juga ini belum ada Om Cahyo, karena Om Cahyo itu bendahara dari Patriot. Kemudian di sini nanti kalau misalnya ada yang ingin membayar iuran untuk Patriot, itu nominalnya 10.000 ya Om. Jadi 10.000 per bulan. Terus nanti kalau mau pesan kemeja itu 120, jadi kita apa adanya ya Om. 120 itu langsung hubungi Om Tendi. Jadi kita nggak langsung uang cash sama Om Tendi. Jadi Om langsung transfer ke Om Tendi, nanti baru Om Tendi kasih kemejanya ke saya, baru saya akan mendistribusikannya. Itu. Kemudian untuk kaos yang Patriot gimana? Nah, siap jadi kerjain loh Mas ya. Ini nama kasih doang. iya. Nah, kalau untuk yang masalah kaos bisa langsung hubungi Om Wahyudi, Om Wahyudi, kaos Patriot itu. Jadi kalau kaos Patriot langsung ke Om Wahyudi. Terus kalau misalnya nanti kita mau sowan main-main mana ada undangan, nanti kita koordinasikan, atau dari Tangerang mau ini kita bisa bareng Om. Atau dari Bandung Om Jabri ke Om. Kamus namanya sekarang ya. Jadi banyak ketahuan tuh jadinya kan. Dari kader teman lama gitu. Itu kita bisa sowan ke Bandung nanti kapan? Itu biasanya kapan, Kang? Kalau kopdar Tiap malam minggu pasti. pasti ya. Nah nanti Jalan Braga. Jalan Braga kalau cukup. Kalau misalkan semua datang, kita pindah Batu Nunggal karena Braga udah nggak cukup. Oh gitu. Nah jadi informasinya dari Om Jabri, nanti kapan-kapan kita ke Bandung. Berapa mobil kita jalan biar kita juga saling ada emosionalnya, pendekatan emosional sama dia. Mobil charter, iya, mobil bareng-bareng kayak angkot kan. Nggak apa-apa, yang penting niatnya. Terus ada lagi nanti tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu juga di daerah Tangerang kan. Tangerang buka bersama juga. Itu juga nanti kalau dia mau ikut silakan, nanti silakan hubungin Om Cucunya Gales ya. Cucunya Gales, tahu kan Cucunya Gales Om? nama lagi tuh. Iya, ganti nama lagi. Kuningnya belum ada. Nasi kuningnya, kamu juga udah ganti nama itu belum nasi kuning apa ya? Belum ada bikin nasi kuning. Iya.
Ya, jadi di situ. Terus nanti untuk yang masalah informasi lainnya nanti akan saya beritahukan lewat pengurus lainnya. Mungkin kalau misalnya untuk member baru, mungkin ada yang tanya, boleh mau dapat stiker gimana sih? Atau mau dapat kemeja gimana sih? Stiker depan itu bagaimana? Terus di sini jujur, biasanya kami iuran per bulan 10.000 Om. Jadi tidak ada unsur apa ya, baru datang terus nanti harus bayar apa pendaftaran ya. Biasanya sampai 250.000 atau 300 nggak ada. Tapi kita padanya. Terus kemudian di sini kemeja 120. Terus kalau kaos Patriot itu 70 ya Om. 70. Terus kalau stiker itu 15.000. Yang Patriot maupun yang TKSTI. Gitu. Terus kalau yang depan itu. Tapi kalau stiker belakang, oh ya, stiker depan maupun stiker belakang itu kopdar 3 kali. Kopdar itu bisa ngobar ya Om. Ngobar ngopi bersama itu bisa kita sebut 3 kali, nanti ketemu itu kita dapat stiker depan. Nanti kalau stiker belakang itu kopdar akbar, itu 2 kali. Jadi kopdar akbar yang mulai tampil, misalnya kopdar akbar di Bandung atau di Purwokerto, Purwakarta, ya boleh tampil kan? Yang kemarin di ini kan? Jatinur itu kan juga kopdar itu Om. Nah, termasuk Purwasuka karena itu ada Purwasuka. Nah itu boleh dapat kita. Nah, dari situ jadi dapat stiker belakang itu perwakilan untuk Patriot. Mungkin ada yang mau ditanya Om untuk member baru atau yang lama untuk kegiatan kedepannya setelah atau sebelum Lebaran. Silakan Om. Ayo Om, jangan diem aja Om, di sini kita kumpul. Lalu jangan Om, semua sama. Kenapa? Oh, kopdar. Terima kasih Om Yono. Kalau untuk kopdar, kita untuk kobar di wilayah Tambun Utara itu di Villa Mutiara Gading. Mutiara Gading 2 setiap malam minggu nanti akan kita beritakan setiap malam minggu. Itu. Nah, lagi Om, misalnya Om mau di Om Gusle misalnya di wilayah Jakarta Timur, tapi kita ngambil perbatasan aja ya Om. Yuk kita ngadain di Patung Garuda misalnya, nggak apa-apa Om. Harapan Indah, nggak apa-apa. Gimana kita akan jemput. Misalnya nanti yang di Cibitung gimana Om? Greenwich ya. Nah di Cibitung itu nanti kopdarnya di Greenwich, itu Grand Wisata. Koordinatornya Om Momen, itu. Jadi kapan kita Om? Tiap malam minggu ya Om. Menjelang maghrib kita baca tahlil Pak sebentar nanti. Oh iya, 46. Sementara saya Geser-geser 46 ya. ngobrol. Ini ada 3 hal yang kalau kita lakukan, tempat, orang, dan waktu. Kalau kita lakukan pada saat itu, maka Allah lipatkan pahalanya begitu besar. Allah akan angkat derajat kita semua pada saat kita melakukan di tempat, waktu, dan orang. Yang pertama, kalau kita sholat di Makkah, Pak, nilainya kata Rasul itu 100.000. Kalau kita sholat di Makkah 1 rakaat aja nilainya sama dengan 100.000 rakaat. Karena apa? Karena tempat itu dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah di tempat yang dimuliakan Allah, maka nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Sebesar apa? Sebesar yang tadi disebutkan oleh Rasulullah. Kalau sholat di tempat itu, maka nilainya menjadi 100.000.
pahalanya. Kalau kita laksanakan ibadah di Masjid Nabawi di Madinah itu 10.000. Diberikan keberkahan dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah karena kemuliaan tempatnya. Bapak barangkali ada yang sudah pergi haji. Beruntunglah bagi bapak-bapak yang sudah melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Walaupun umrohnya pun makbul dan mabrur. Bagaimana menilai orang diterima atau tidaknya umrohnya atau hajinya? Ketika dia balik dari Mekah, ketika dia sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu jauh lebih baik akhlaknya sebelum dia melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu kita bisa nilai orang itu lihat setelah. Nah, mudah-mudahan semua yang mau kita lakukan di tempat yang dimuliakan Allah, maka nilainya dibesarkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bakal bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Mudah-mudahan minimal walaupun tidak haji kita bisa umroh karena ingin mendapatkan pahala yang dilipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan orang-orang soleh, para wali, ketika kita berjumpa, bersahabat, berguru kepada beliau, itu nilainya Pak, orang-orang seperti itu doanya diijabah. Begitu hebatnya derajatnya para wali dan para sahabat. Maka ketika kita minta doa, minta apapun, nasihat, maka nilainya diberikan kemudahan oleh Allah kepada kita bisa memahami pemahaman agama sehingga kita dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kalau dia baik, insya Allah kita pun jadi baik. Kalau dia dapat pahala yang besar, kita pun dapat pahala yang besar. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh, dampaknya, efeknya kepada anak-anak kita. Kalau kita selama ini ibadah, kemudian tekun sama ibadah, insya Allah pada anak-anak kita pun keturunan kita akan menjadi baik dan rajin ibadah. Itu otomatis Pak. Tapi ketika kita bergaul tidak baik, maka otomatis akan ada di antara anak kita yang tidak baik seperti apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka Pak, sepanjang kita Ramadan, karena doa orang-orang puasa adalah dijabah, yang mudah-mudahan doa yang baik dalam diri kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Kita minta apa Pak? Kalau kita bayar hutang, ya Allah lunaskan hutang saya. Ya Allah permudahkan Kau memberikan rezeki kepada saya sehingga kita bisa membayar hutang kita. Nih, dijabah. Orang yang puasa dari pagi sampai sore itu selalu sama malaikat itu diberikan rahmat, kemudian oleh malaikat kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya orang-orang berpuasa. Dan ketika kita minta, insya Allah doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, waktu. Kalau kita beribadah, melakukan sesuatu pada waktu yang dimuliakan Allah, maka pahalanya dilipat gandakan. Dia adalah waktu Ramadan, kesempatan yang terbaik Pak. Kalau kita berpikir seakan-akan hari ini, bulan ini adalah hidup kita yang terakhir. Kalau kita merasa hidup kita yang terakhir, maka kita akan sungguh-sungguh berbuat sesuatu. Kita akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kan kita nggak pernah tahu Pak, kalau kita kapan matinya. Apakah setelah kubur ini ada di antara kita yang meninggal? Kan nggak pernah tahu. Pahala dan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan sia-sia. Termasuk komunitas bapak-bapak seperti ada dari niat yang baik, dari tujuan yang baik, insya Allah Allah akan angkat derajatnya, diberikan kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberikan rezeki oleh Allah yang banyak yang halal dan barokah. Kembali semua pada niat. Kita kumpul ngapain? Kumpulnya baik-baik. Kita berbagi, peduli sesama. Insya Allah masing-masing kita Allah akan jadikan hidup dengan keberkahan. Kalau kita rumah tangga, insya Allah akan jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita punya anak, insya Allah Allah akan jadikan anak-anak kita yang soleh dan soleh. Begitu senangnya kita kalau keputusan Allah, Allah tuh pikirin kita akan dicukupkan oleh Allah kalau kita baik sama Allah. Nah itu logikanya Pak. Kita kepada anak seperti itu. Coba kalau anaknya nakal Pak, jangankan nggak minta pun kita kadang kita persulit. Kalau disuruh sama ayah, sama papa, sama mama, nggak pernah mau nurut, nggak, kamu nggak mau, nggak kasih, nggak kita hukum. Logikanya sama dengan kita kepada Allah. Kalau kita nggak pernah nurut, nggak pernah taat,
kadang-kadang rezekinya susah. Sama itu logikanya kita kepada Allah sama dengan kita kepada anak kita. Ini saja yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai obrolan kalau memang bermanfaat, ambil manfaatnya kita laksanakan. Mudah-mudahan sekarang kita sedang puasa, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafkah istri yang kita keluarkan untuk anak istri, yang kita keluarkan amal jariah untuk orang lain, untuk masjid dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dan Allah jadikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, sedikit kita baca Fatihah, tahlil sebentar, tapi menjelang buka. Kita masih ingat kepada orang-orang tua leluhur kita, karena kita sebagai manusia yang lahir dari orang-orang tua kita, maka begitu besar jasa orang tua kita yang telah membesarkan kita seperti ini. Maka kita sering-sering baca doa, kasih Fatihah orang-orang tua kita, karena itu adalah makanan rahmat dari Allah, dari anak yang soleh kepada orang-orang tua kita yang sudah terpendam di dalam tanah. Sama-sama kita baca istighfar, karena A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa a'malana wa sadaqatana wa anfaqatana wa ta'abbudana wa ta'durana wa tamiyat taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa rizqan khairan halalan katsiran wa barakan wa sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa quwwatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-maut. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa limasaykhina wa li ikhwanina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين ارحمنا دعوا فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah, apa yang menjadi doa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf lahir batin apabila saya sampaikan ada yang salah dan kurang. Terima kasih atas segala perhatian yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suddu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Jengkol coy. Asik. WhatsApp nih ngerekam kan nih? Rekam. Iya. Enggak tahu dia beli. Jengkol ya. Nambah. Syuting segala. Enggak ada dulu. Dai. Amat sih nyendoknya. Asik lama nih. Diprodik nih bro. Nggak boleh bos. Bulan puasa ya nggak boleh marah, musuh nggak boleh. Mau main gangguin aku. Mau banyak jadi nggak banyak tuh. Iya. Kang Mus sudah main, Kang Mus. Bentar, tangan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada
ada pahala dalam berbuka, alangkah indah menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah hingga bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus segala kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Berarti Mama Miko ikut lagi. Jengkol, jengkol. Jengki.